Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dina Juniati min fasli khomis A. Hadal yaum sanabhasu fasoha wal balago. Yang pertama yaitu fasoha. Fasoha menurut bahasa yaitu adalah menunjukkan akan adanya kejelasan, baik itu berupa ucapannya atau tulisannya. Yang kedua, fasoha menurut istilah. Fasoha menurut istilah adalah sifat yang bisa ditemukan pada suatu kata, kalam, atau pada orang yang berbicara. Contoh, jika kata itu belum jelas atau rangkaian katanya itu masih rancu, itu belum bisa dikatakan dengan fasoha karena itu belum jelas. Macam-macam fasoha. Yang pertama yaitu fasoha al-kalimah. Kata-kata bisa dikatakan fasih apabila terhindar dari 3 golongan. Yang pertama yaitu tanafuril huruf. Tanafuril huruf ini adalah kata-kata yang terdiri dari rangkaian huruf-huruf yang sulit diucapkan. Contoh, azoishu itu sulit diucapkan karena antara zo dengan i itu pengucapannya agak sulit. Yang kedua yaitu mukhalafatul qiyas. Mukhalafatul qiyas ini adalah kata yang tidak sesuai dengan ilmu sorof, dan biasanya mukhalafatul qiyas ini sering digunakan oleh para penyair. Contoh, af'alu menjadi abwakum. Yang ketiga yaitu ghoroba. Ghoroba ini adalah kata yang asing atau tidak jelas, dan ghoroba ini tidak sering digunakan oleh orang Arab, dan biasanya ghoroba ini juga sering digunakan oleh para penyair. Contoh, taka kakum. Yang kedua yaitu fasoha al-kalam. Kalimat itu bisa dikatakan fasih apabila setiap kata-katanya itu terhindar dari 3 kategori. Yang pertama yaitu tanafuril kalimah mujtami'atan, atau kata-kata yang terdiri dari rangkaian huruf-huruf yang sulit diucapkan. Contoh, laisa khorba horbi. Yang kedua yaitu do'fu ta'lib, atau lemahnya susunan kalimat. Do'fu ta'lib ini adalah penataan kalimat yang tidak mengikuti kaidah ilmu sorof. Contoh, wa ashabihi ajma'in. Yang ketiga, at-ta'did. At-ta'did adalah suatu kalimat yang maksudnya tidak jelas dan sulit dipahami, baik secara lafaz maupun secara makna. Kemudian bagian fasoha yang ketiga yaitu fasoha al-mutakallim. Fasoha al-mutakallim ini adalah pembicara yang fasih atau seseorang yang memiliki kepiawaian dan kemampuan dalam mengungkapkan suatu maksud dan tujuannya dengan kalimat yang fasih dalam berbagai situasi dan kondisi. Kemudian balago. Balago juga terbagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama yaitu balago secara bahasa. Balago secara bahasa bermakna sudah sampai pada tujuan. Contoh, Zaid telah sampai pada tujuannya. Yang kedua, menurut istilah. Balago menurut istilah yaitu mengungkapkan maksud dengan penuturan bahasa yang jelas, benar, fasih, dan sesuai dengan keadaan dan juga situasi dan juga lawan bicara. Macam-macam balago terbagi menjadi 2. Yang pertama, balago al-kalam. Balago al-kalam adalah kalimat yang fasih
dan selaras dengan situasi dan kondisi. Contoh, Khalid akan merayu seseorang. Yang kedua, balagho al-mutakallim. Balagho al-mutakallim yaitu orang-orang yang memiliki kepiawaian atau kemampuan dalam merangkai kalimat yang baligh sesuai dengan tuntutan. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.